Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tirmizi Rijai dari Prodi PHI. Di sini adapun saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS di mata pelajaran perbandingan pendidikan. Baik, perbandingan pendidikan suatu mata pelajaran yang cukup menarik bagi saya, karena dimana di situ kita bisa membahas dan mengulik bagaimana pendidikan antar negara, daerah, sekolah maupun lembaga pendidikan. Baik, langsung saja. Ruang lingkup perbandingan pendidikan yaitu mencangkup perbandingan antar sistem pendidikan di berbagai negara, daerah maupun lembaga pendidikan, yang membahas seputar perbedaan ataupun kesamaan dalam pendekatan, metode, cara evaluasi ataupun kurikulum seperti itu. Kemudian objek-objek kajian dalam perbandingan pendidikan ini yaitu sistem pendidikan, kemudian kurikulum, metode pendidikan, evaluasi, dan kebijakan pendidik seperti itu. Adapun urgensinya dalam mempelajari perbandingan pendidikan yaitu agar dapat memajukan dan mengetahui metode mengajar dan merumuskan kebijakan pengajar yang lebih baik agar memajukan sekolah ataupun lembaga pendidikan tersebut, seperti itu. Kemudian adapun perkembangan dari materi perkembangan pendidikan ini pada abad 18 hingga awal abad 19 itu para cendekiawan Eropa mulai membandingkan cara mengajar atau cara mendidik, seperti membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara untuk memahami perbedaan praktik pendidikan seperti itu. Kemudian di abad ke-19 perbandingan pendidikan mulai diakui sebagai bidang studi terpisah, hingga diakui sebagai bidang studi terpisah karena telah dibawa oleh tokoh-tokoh seperti Friedrich Paulsen dan dia adalah seorang filosof dan pendidik Jerman yang mengembangkan metode perbandingan pendidikan di zaman itu, sehingga perbandingan pendidikan mulai diakui sebagai bidang studi terpisah seperti itu. Kemudian pada abad 20 perbandingan pendidikan menjadi bidang studi yang mapan dengan adanya cendekiawan seperti George Erwin dan Bradley. Mereka adalah cendekiawan di bidang perbandingan pendidikan yang membuat perbandingan pendidikan ini menjadi semakin terpandang
untuk dipelajari dan semakin diakui di dunia pendidikan. Kemudian pada abad 21 akhirnya pendidikan ini menjadi bidang studi yang relevan dengan pertumbuhan global dan mobilitas pendidikan. Kemudian adapun tujuan pendidikan perspektif internasional adalah mencapainya perkembangan individu yang komprehensif dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Dan adapun sistem yang dipakai pada umumnya di seluruh dunia, yaitu sistem pendidikan komprehensif. Kemudian sistem pendidikan streaming. Yang ketiga, sistem pendidikan terpusat. Dan yang terakhir, sistem pendidikan terdesentralisasi. Seperti itu. Itu adalah macam-macam sistem yang pada umumnya digunakan di berbagai negara-negara di dunia, seperti itu. Baik, mungkin sampai situ saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.